Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelumnya Kak Agnes mau ngucapin selamat tahun baru ya. Semoga di tahun 2021 ini kita hidup semakin bahagia, hidup lebih baik dan semakin rajin untuk ke sekolah minggu, baca Alkitab dan juga rajin berdoa. Kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian saat pagi hari. Sukacita yang masih melimpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh datang menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami lebih lanjut. Kiranya Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami selesai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Kak Agnes mau tanya. Siapa yang di sini pernah dimusuhi sama temannya? Atau siapa yang pernah dikucilkan atau nggak punya bolo, nggak punya teman? Nah, atau siapa yang di sini pernah diejek temannya karena kita pergi ke sekolah minggu atau karena kita percaya sama Tuhan? Pernah enggak? Ada yang pernah mengalami? Kak Agnes dulu pernah, waktu Kak Agnes dulu kecil. Waktu dulu Kak Agnes sekolah minggu, Kak Agnes pernah diejek-ejek karena pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja. Tapi Tapi sampai saat ini Kak Agnes tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kak Agnes bangga mempunyai Tuhan Yesus sebagai juru selamat Kak Agnes. Untuk itu Kak Agnes mau ngajak berdiri. Kak Agnes mau mengajak memuji Tuhan yang menyatakan bahwa kita bangga mempunyai Tuhan Yesus. Meskipun kita jatuh, meskipun kita diejek, meskipun kita tidak punya teman, Tuhan Yesus tetap kebanggaan kita meskipun jatuh. Gerakan ya. Meskipun jatuh di bumi,
Oke, kemana-mana kita pergi, pada sesuatu kata. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeramanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Saya Tuhan yang memasukkan citamu penuh. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kita. Sebelumnya kita akan mengambil sikap berdoa. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku di tanganmu, Ku di hatimu. Biarlah apa yang boleh kami dengar boleh menjadi kekuatan dari hidup kami ke depannya. Terima kasih, berkati juga kakak-kakak kami yang sudah menyiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga Roh-Mu saja yang akan bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan, kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu Yohana berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan teman kita Faro akan pimpin kita dalam doa. Silakan Faro. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan berkati supaya kami bisa melakukannya setiap hari dalam Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Faro. Sekarang semuanya duduk yang manis. Bu Yohana akan bercerita tentang seorang pria yang sangat baik, pria yang taat dan yang mengasihi Tuhan. Nah, orang ini bernama Daniel. Nah, judul firman Tuhan hari ini tentang Daniel di Gua Singa. Silakan dibuka Alkitabnya di kitab Daniel. Itu ada di Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 29. Wah, panjang banget ya. Iya, ini ceritanya sangat seru, sangat memberkati, sangat baik ceritanya. Akan menolong anak-anak untuk menjadi anak-anak yang jujur, yang taat, yang berani, dan apalagi yang sangat mengasihi Tuhan. Anak-anak, di suatu tempat yang bernama Babel tinggallah seorang raja yang bernama Darius. Nah, di kota yang sama, di kota Babel itu juga Daniel tinggal. Daniel adalah seorang pemuda yang sangat disenangi oleh Raja Darius. Ia dijadikan sebagai orang yang sangat dipercaya untuk menolong Raja Darius. Nah, raja itu adalah seorang yang memimpin sebuah negara, sebuah tempat, lalu punya mahkota dari emas dan memakai baju yang sangat indah. Pada suatu hari, Raja Darius ini memanggil semua rakyatnya untuk berkumpul di halaman istana. Datanglah mereka semua ke sana, lalu Raja Darius memberikan satu penjelasan, satu perintah untuk dilakukan oleh semua rakyat, bahwa mulai hari ini tidak ada orang yang boleh menyembah kepada Allah. Ya, semua rakyat, semua orang yang tinggal di negeri Babel harus menyembah atau harus berdoa kepada raja, yaitu Raja Darius. Dan pengumuman ini disahkan, semua orang harus melaksanakannya, termasuk juga Daniel. Anak-anak, perintah yang disampaikan Raja Darius tadi itu baik atau tidak ya? Wah, bingung ya. Kalau tidak mengikuti perintah raja, maka orang yang melanggar itu akan dihukum. Mereka akan dimasukkan ke Gua Singa. Wah, bingung ya. Nah, coba perhatikan ini. Kalau kita membersihkan rumah, membantu orang tua membersihkan rumah, baik enggak ya? Wah, iya, pasti itu baik. Tapi kalau berebut mainan seperti ini, baik enggak? Wah, jelas tidak baik ya. Lalu kalau membuang sampah pada tempatnya, ya itu pasti baik. Nah, kalau berdoa, menjadi anak yang rajin berdoa, wah itu sangat menyenangkan dan baik sekali. Nah, tapi pada hari itu Raja Darius memberikan perintah, apa tadi perintahnya? Bahwa semua orang di negeri Babel harus berdoa kepada raja. Wah, bingung ya. Padahal berdoa kan harus kepada Allah. Mereka bingung. Nah, kira-kira bagaimana dengan Daniel ya? Apakah dia taat kepada perintah raja
atau Daniel taat kepada Allah? Anak-anak, ketika Daniel harus memilih mana yang baik yang harus dia lakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan mana yang buruk, mana yang tidak baik yang harus tidak dilakukannya, maka kemudian Daniel memilih untuk berbuat baik, untuk melakukan apa yang baik, yaitu Daniel tetap berdoa kepada siapa? Daniel tetap berdoa kepada Allah. Daniel tetap berdoa dan taat kepada Allah. Satu hari itu 3 kali ia berdoa kepada Allah dan tidak berdoa kepada raja. Kira-kira apa yang akan didapat oleh Daniel? Seperti yang pernah dikatakan oleh Raja Darius ketika ia memberitahukan perintah kepada rakyatnya bahwa siapa saja yang tidak berdoa kepada raja akan dihukum. Hukumannya diapakan? Oh iya, hukumannya dimasukkan ke dalam gua. Wah, gua apaan ya? Gua singa. Gua singa? Iya, betul, dimasukkan ke gua singa. Wah, adik-adik, anak-anak, singa itu kan binatang yang sangat buas ya. Kalau kita beri binatang, misalnya ayam, wah itu langsung diterkam, langsung dimakan habis. Nah, ini bayangkan nih, orang yang tidak taat kepada raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan bagaimana dengan Daniel? Tadi ia memilih taat kepada raja apa taat kepada Allah? Iya, Daniel memilih taat kepada Allah. Sehingga kemudian Daniel dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, kira-kira bagaimana keadaannya Daniel ya? Mati atau tidak ini Daniel nih ya? Yuk, coba perhatikan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali bangunlah raja dan pergi menuju ke gua singa itu. Ia ingin melihat bagaimana kondisi Daniel. Wah, pastilah Daniel itu mati. Bukan hanya mati, tapi tidak akan tersisa satu bagian tubuhnya karena dimakan, dihabisi oleh singa-singa dalam gua itu. Nah, ketika raja membuka tutup gua singa itu, apa yang terjadi ya? Wah, raja heran, raja terkejut. Karena apa? Karena ternyata singa-singa itu tidak ada satupun yang memangsa, yang memakan Daniel. Wah, mereka malah bermain-main dengan Daniel tuh. Wah, senang banget ya. Coba, ada ndak orang yang seperti Daniel gitu? Wah, Tuhan menyelamatkan Daniel. Tuhan menolong Daniel. Mengapa begitu? Karena Daniel taat kepada Tuhan. Karena Daniel memilih untuk berdoa kepada Tuhan dan tidak berdoa kepada raja. Apapun yang menjadi akibatnya, Daniel tetap memilih untuk taat kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, kepada anak-anak semua, untuk menjadi anak-anak yang memilih apa yang baik, memilih apa yang benar, seperti yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Seperti firman Tuhan, maksudnya gitu ya. Jadi kalau firman Tuhan berkata anak-anak harus berbagi, maka anak-anak harus berbagi. Kalau firman Tuhan berkata anak-anak harus berdoa kepada Tuhan, anak-anak harus berdoa kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini menolong anak-anak untuk belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ya, apapun akibatnya, taat saja kepada Tuhan. Nah, itu ya pesan firman Tuhan hari ini.
aktivitas sekolah minggu hari ini selain membaca ayat hafalan, ada 2 aktivitas yang Bu Yohana berikan. Yang pertama itu aktivitas mencari kata. Ini untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah sekolah ya, kelas kecil yang sudah sekolah. Jadi itu ada 6 pertanyaan. Jawablah dengan mencari jawabannya pada tiap kolom-kolom itu ya. Jadi ada di situ semuanya jawabannya. Nah, nanti siapa yang mengirimkan pertama dan semua jawabannya benar, ada sesuatu yang menanti untuk anak-anak. Nah, aktivitas yang kedua untuk anak-anak sekolah minggu kelas kecil yang belum sekolah. Aktivitasnya adalah menebalkan kata. Jadi itu ada kata, aku mau jadi anak taat atau aku anak yang taat. Ya, jadi silakan ditebalkan. Kalau belum bisa memegang pensil dengan baik, boleh dibantu oleh papa atau mama. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, kita akan berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Dan sebelumnya terima kasih kepada Faro dan Arka yang sudah terlibat membantu dalam melayani sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati kita. Silakan Arka berdoa menutup sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Untuk corona ini hilang, kaki supaya jaga jarak semua orang. Di dalam Tuhan Yesus, amin.